Kira-kira kalau mau ngambil spesialis apa yang mau diambil? Spesialis apa nih? Aku sih pengennya spesialis kulit, Spesialis kulitnya kelamin. Kayaknya ngeri banget megang kelaminnya mayat ya. Megang kelaminnya mayat ya. Konnichiwa. Gimana kabarnya teman-teman pabriker semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini gua mau bikin video yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Karena di samping gua ini udah ditemenin sama seorang wanita cantik. Perkenalan dong, namanya siapa? Nama aku Nadadil Hanifah. Biasanya teman-teman manggil aku Hani. Terus ada juga sih yang manggil Nada. Jadi maunya dipanggilnya dokter Hani atau dokter Nada ya? Kebanyakan sih Hani. Oh, dokter Hani. Oke. Ada tuh beberapa. Boleh panggilnya. Silakan untuk teman-teman pabrikers bisa memanggilnya dokter Hani. Nah, kalau boleh tahu nih ya kan, dokter Hani ini sekarang dokter umum atau dokter spesialis? Oh, dokter umum dulu. Nggak bisa kah langsung dari ngambil spesialis itu bisa nggak sih sebenarnya? Langsung. Iya, langsung ngambil Kalau spesialis. langsung sih nggak bisa. Nah, Kenapa nggak bisa? iya banyak banget juga tuh yang kirain aku langsung spesialis juga. Nah, sebenarnya tuh kalau mau spesialis itu tuh kan harus ke dokter umum dulu. Selesai dokter umum kan 4 tahun terus 2 tahun koas. Itu ujian itu baru dapat gelar dokter umum. Nah, nanti setelah isi habis udah selesai dokter kan ini isi dulu. Terus setelah itu kalau mau jadi spesialis ya harus kuliah lagi. Jadi Pendidikan lagi. Berapa lama itu? Mungkin sih 2 sampai 3. 2 sampai 3 tahun. Berarti dari kuliah sampai spesialis. Tadi mau ke dokter umum aja berarti butuh waktu. Kuliah 4 tahun. 4 tahun kan? Iya, itu 4 kalau tahun. Terus setelah kuliah kalau lancar. Emang ada yang nggak lancar juga? ya ada. Ada ternyata teman-teman. Jadi jangan dipikir yang dokter ini lancar-lancar aja. Ternyata ada juga ya yang lebih dari 4 tahun ya. Banyak. Jadi mahasiswa abadi. Jadi 4 tahun, kalau normal 4 tahun ya. Ya kuliah aja. Kuliahnya aja 4 tahun. Terus nanti dia setelah selesai kuliah itu dia dapat gelar sarjana kedokteran. Baru setelah itu dia masuk Koas. selama Koas itu biasanya 2 tahun. 2 tahun, berarti udah 6 tahun. Nah setelah itu Setelah 2 tahun koas terus ini ujian kayak ujian nasional gitu. mau ujian nasional kedokteran gitu ya. Ada. Terus setelah itu baru masuk Ya udah jadi setelah ujiannya ISIP tadi ya. Masuk ISIP berapa lama itu ISIP? tahu berapa dulu. Oh, bisa tahu, berarti dari 6 tahun 7 tahun, kurang lebih 7 tahun ya. Itu kalau normal ya. Kalau isi kan udah jadi dokter, pendidikannya kan ya 6 tahun. Oh, berarti kalau ISIP mah nggak terhitung lah, berarti total pendidikan 6 tahun ya. Itu untuk menempuh dokter umum. Jadi gitulah teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita itu langsung ngambil spesialis itu nggak bisa. Jadi memang kita harus melewati step dokter umum dulu ya. Karena di situ ya poinnya ya. Dokter umum, setelah itu baru kita bisa ambil spesialis. Pendidikannya berapa lama kurang lebih? Ya sekitar 2 sampai 3 tahun. Berarti kalau 7 tahun tambah 3 tahun 10 tahun. Wow, lumayan juga ya. Selama 10 tahun itu harus sabar. harus sabar ya. Memang ekstra sabar teman-teman. Nah, kalau di dalam pembelajarannya sendiri nih ya, dokter, saya belum pernah sih ngeliat ya kan, maksudnya ketika ada mahasiswa demo, nggak ada nih mahasiswa kedokteran ikut demo gitu. Apa kalian memang fokus untuk belajar atau memang nggak ada waktu buat demo atau memang nggak mau ikut demo? Bukannya nggak mau ikut demo sih, cuman kan kita itu belajar udah sibuk duluan, udah sibuk
ada praktikum, ada apa pelajaran juga banyak, jadi itu kayak nggak sempet aja gitu loh ngurusin yang demo-demo kayak gitu. Berarti memang karena udah padat gitu ya. Ya. Kalau mungkin kalian pernah cerita nggak sih sama mahasiswa dari fakultas lain gitu, kalian kesibukannya gimana sih, kita kesibukannya gimana, terus kalian bisa menyimpulkan nggak gitu kalau ternyata kita sibuk banget ya, gitu nggak? Ya juga sih kalau dibandingin sama yang lain sih emang kita lebih sibuk, tapi ada juga kok yang masih ikut apa kegiatan-kegiatan lain. Kalau buat yang kayak demo kayak gitu kayaknya jarang. Memang lebih fokus terhadap pendidikan kalian ya, jadi susah juga ya. Karena kalau sambil itu kan lama, pasti masih banyak juga, tapi banyak juga kan yang lama juga proses pendidikannya. Terus ngomong-ngomong terkait ini nih spesialis, kalau dokter Hani sendiri nih pengen nggak sih nembus spesialis itu? Baru rencana. Kira-kira kalau mau ngambil spesialis apa yang mau diambil? Spesialis apa nih? sih pengennya spesialis kulit, Spesialis kulitnya kelamin. Kenapa? Oh, kenapa ngambilnya spesialis kulit dan kelamin gitu? Sebenarnya aku pengen kulitnya, cuman kan nggak ada ya. Paling dokter estetik kan spesialis. Jadi ya gimana lagi kan karena emang kulit kan kelamin jadinya. Oh, berarti kalau spesialis kulit itu selalu berdampingan dengan kelamin? Nggak bisa ngambil spesialis kulitnya aja nggak bisa? Atau kelaminnya aja nggak bisa? Berarti memang harus spesialis kulit dan kelamin. Iya belajarnya nanti kalau udah jadi spesialisnya mau kerjanya di kulit doang apa gimana? Oh, bisa gitu. Berarti nanti kalau udah lulus nih dari spesialis kulit dan kelamin itu, nanti kita aplikasinya mau ke kulitnya aja, mau di kelaminnya aja, bebas. Kalau kelamin doang Nggak ada ya. Kebanyakan kulitnya doang, sama kulit dan kelamin. Oh gitu. Biasanya ini kalau cewek kan paling anti dengan kata-kata kelamin ini. Terus pengalaman dokter itu sendiri gimana sih? Kalau di dunia kedokteran ya kita menghasilkan, berarti kan beda nih sudut pandang cewek biasa dengan dokter cewek gitu, dokter wanita gitu. Ketika mendengar kata kelamin. sebenarnya sama siapa yang dulu sih ini ya bicaranya. Oh, gitu. Kalau sama orang awam lain kan biasanya ya emang kayak gitu ya, ya udah kita mah diem aja itu ya biasa aja apa namanya nggak terlalu mungkin gitu. Terus kalau misalnya sama profesi gini terus lagi ngomongin kelamin dan kelaminnya kan tentang ini kan ilmu, nah ya kita ya ini profesional aja, nggak yang berpikirannya kemana-mana. Ya udah maksudnya tuh nggak yang bercandaan dan saja, apalagi depannya pasien gitu kan. Kalau kita lagi periksa ya kita tuh biasa aja, jangan yang kelihatan gigi atau kayak gimana gitu dia mereka sama kita. Oh, berarti itu kode etik dalam kedokteran ya. Jadi ketika ruang lingkupnya itu kata kelamin itu dalam bercandaan, mungkin kalian lebih diem gitu. Diem berarti bukan berarti nggak ngerti, tapi nggak menghiraukan gitu ya. Tapi ketika konsep kelamin ini adanya dalam forum diskusi ilmu kedokteran, baru kalian di situ ada timbal balik lah, ibaratnya ketika ada yang nanya kita jawab seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang kelamin ini, aduh tentang kelamin lagi. Dokter nih kan sebelum menikah ya, sekarang udah nikah kan ya? Udah nikah kan? Oh udah nikah. Sekarang dokter nih udah nikah. Sebelum menikah berarti udah berapa kali megang kelamin? Ya Allah. Megang kelamin laki-laki nih di rumah sakit, dalam artian megang kelamin itu ya ini ya kita konteksnya keperawatan gitu ya, berarti kan penyembuhan juga gitu, pengobatan lah. Berapa kali? Kan nggak pernah dihitung ya. Jadi tahu. kalau misalkan dari angka 1 sampai 100 lebih dari 100 kan? Kayaknya enggak deh kalau
100 kan Oh, belum. belum lama. Aduh, berarti suami ini dipegang yang keberapa orang yang keberapa ini ya? Kayak gitu. Waduh, berarti ada orang yang pertama. Tapi ada kan pengalaman pertama kali megang sebelum bener-bener kamu profesional kan berarti kan ada dong? Ya ada. Pengalaman pertama. Nah, pengalaman pertama itu pada saat posisi kamu sedang di mana nih? Masih di fakultas 4 tahun itu atau di koas atau di mana nih? Di koas kalau di 4 tahun, kalau di apa pendidikan S1 Iya. itu kan nggak megang langsung ke pasien, paling ke makin itu kayak Itu apa tuh? boneka Oh. yang bisa buat kita Aduh. lihat, atau enggak yang Ini kayak seks doll juga berarti dong. Boneka seks gitu. ya Ya? gitu. Kalau megang aslinya kan itu asli, tapi kan sebelum kita megang kan kita udah dikasih tahu dulu sama pembimbing kita, jadi nggak boleh kayak gini, harus kayak gini, kayak gitu biar tahu. Oh, berarti pada saat pendidikan S1 itu memang kita dibekali teori ya, teori. Nah, tapi praktek juga ada, cuman nggak langsung ke manusia gitu ya, melalui boneka Bisa itu. sih, kadang ke manusia sih, tapi yang ini apa namanya? Kadaver Oh, itu. itu apa? Nggak ngerti. Mayat yang di ini. Mayat yang diawetkan. Hah? Mumi dong? Gitu. Oh. Ya kan, masa ya ke orang asli kan nggak mau kan mereka buat praktek. Oh, kirain maksudnya ke pasien yang emang sakit gitu, tapi nggak boleh ya. Nah, aduh, karena kita masih ini ya, karena kita masih harus belajar ya di situ ya. Paling ini pas di pendidikan S1 itu kadang kita keluar gitu sekali-kali itu lihat doang, tapi nggak ngapa-ngapain, kita nggak boleh megang, nggak boleh ngapain, cuma lihat dokternya, dokter Oh, gitu, sembari kita belajar ya. Jadi belajar sambil melihat gitu kan ya. Tapi ngomong tentang ini nih, mayat tadi ya, kelamin gitu kan. Nah, megang kelaminnya mayat sama megang kelaminnya orang hidup itu lebih ngeri mana sih? Kok kayaknya ngeri banget megang kelaminnya mayat ya, megang kelaminnya mayat ya. kan itu kan banyak kan, sudah serem gitu aja. Maksudnya yang banyak tuh apa mayatnya? Maksudnya banyak teman-teman Oh, juga oh. kita belajar ya kan, Pada megang saat- juga kan cuma ngasih tahu doang ini namanya apa, ini kayak gini kayak gitu doang Oh, sih. seperti itu. Kalau sama orang Terus pas pada saat pertama kali nih, pada saat pertama kali megang kelaminnya pasien langsung, itu bagaimana perasaannya? Megang kelamin loh pertama kali. ya ini apa ya, deg-degan sih, tapi ya gimana ya, kan harus di depan pasien kan harus kelihatan biasa aja, biar nggak kelihatan nggak apa deg-degan, nggak kelihatan takut atau gimana, biar pasien kayak itu juga kan saya pasiennya juga orangnya nyaman sama kita. Tapi pada saat megang itu ya kan pertama kali itu, memang secara teori udah bener-bener menguasai, memang harus sudah menguasai kan dokter itu kan. Ya kan sebelum koas kan Oh iya, ada ujian-ujiannya gitu juga kan ya. Jadi kalau memang dia belum lulus ujian ya belum boleh langsung terjun ke pasien gitu ya, ke lapangan. Koas itu ya, koas kan langsung terjun ke lapangan gitu kan. Oh jadi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, yang melakukan itu tuh bukan cuma dokter kan biasanya. ngapain apa? Yang megang kelamin, maksudnya masukin kateter gitu kan. Iya. Itu perawat kan biasanya. Iya perawat, ya biasanya sih perawat, cuman kan kalau kita kan koas namanya koas kan belajar ya kita jadinya kalau Walaupun kita, kalian dokter gitu ya. iya kan kita masih belajar ya, kita tahu. Iya gitu. Tapi nanti setelah jadi dokter mungkin nggak ngelakuin gitu lagi. Yang melakukan itu perawat. Yang itu sakit, tapi ya kadang ya kita kalau praktek di rumah ya mau nggak mau kita, atau nggak kalau pasiennya lagi banyak izin dia atau apa, kan kita juga bantu harus bisa. Oh seperti itu. Kalau misalkan nih perawat, bidan, dokter, kayaknya yang lebih intens dalam melakukan itu ya, pemegangan itu kayaknya perawat sama dokter ya. Kalau bidan mah kan kebanyakan cewek ya, lebih ke cewek ya. Kalau ke laki-laki enggak ya? Enggak.
kan bidan kan biasanya pegang ini apa namanya bumil. Iya. Bidan itu lebih spesialis ke ibu hamil ya. Jadi buat teman-teman pabrikers yang punya pasangan perawat ataupun dokter, berarti mereka sudah berpengalaman. Jadi nggak usah khawatir karena mereka sudah profesional.